Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Salsabila Putri, Hubungan Internasional Kelas A, NPM 192030019, Angkatan 2019. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang Indonesia dan konflik internasionalnya. Memasuki tahun 2020, kita dikejutkan dengan konflik internasional yang melibatkan dua negara besar, terutama yang pertama Tiongkok yang mengancam kedaulatan Indonesia ketika juru bicara Kementerian Luar Negeri Geng Shuang mengatakan bahwa perairan Natuna yang menjadi zona ekonomi eksklusif Indonesia termasuk 9 Line Tiongkok. Yang kedua, Amerika Serikat yang melakukan serangan udara di Bandara Baghdad hingga menewaskan 2 orang berpengaruh di Iran. Kedua kejadian itu tampaknya menguji Indonesia selagi mempersiapkan diri menjadi ketua ASEAN pada tahun 2023. Indonesia harus siap menghadapi negara besar di kawasan seperti Tiongkok, tidak saja karena kasus pencurian ikan dan klaim sepihak Tiongkok di perairan Natuna, tetapi juga terutama karena perilaku negeri tirai bambu tersebut. Kekuatan ekonomi dan militernya yang semakin masif dianggap mengancam kepentingan negara-negara lain. Perilaku agresif Tiongkok terkait dengan klaim sepihak atas Laut Cina Selatan bukan hanya sekali dua kali dilakukan kepada negara-negara di kawasan Asia Tenggara, melainkan juga telah berulang kali terutama dengan Vietnam dan Filipina. Di samping itu, keengganannya untuk menyepakati kode etik di Laut Cina Selatan dengan negara-negara ASEAN meresahkan sejumlah negara yang juga mengklaim Laut Cina Selatan dan membuat stabilitas serta keamanan di kawasan ini menjadi rentan. Di samping itu, sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa DKBB dan akan menjabat Presiden DKBB selama satu bulan pada Agustus lalu tahun 2020, Indonesia juga berhadapan dengan isu Perang Dunia Ketiga yang muncul akibat perseteruan Amerika Serikat dan Iran. Lantas bagaimana Indonesia dapat menyikapi dan menghadapi kedua negara besar di kawasan internasional ini? Menuju Perang Dunia, sejarah yang menunjukkan bahwa perang tidak terhadirkan ketika ada salah satu pihak yang memiliki kekuatan terlalu besar dan berpotensi menyalahgunakan kekuatannya berhadapan dengan pihak lain yang merasa terancam dengan kondisi tersebut. Nasionalisme menjadi alat yang ampuh untuk mengusir penjajah dan dijadikan Indonesia merdeka sejak 1945, namun nasionalisme suatu negara bangsa juga bisa menjadi ancaman bagi negara bangsa lainnya. Ini yang terjadi dengan Tiongkok ketika mengklaim secara sepihak hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan dan Amerika Serikat saat menyerang Iran karena dianggap mengancam kepentingannya dan sekutu di kawasan Timur Tengah. Ketika perilaku negara-negara besar yang dibungkus kepentingan nasional tersebut diperhadapkan dengan upaya pertentangan dari negara lain atas nama nasionalisme, dan jika eskalasi ketegangan dibiarkan terus meningkat, perang dari skala kecil hingga skala besar mungkin bisa terjadi. Peran Indonesia pada kondisi ini, Indonesia dihadapkan pada situasi sulit sebagai sebuah negara bangsa. Tentu Indonesia tidak bisa menerima jika kepentingan nasionalnya dirugikan oleh negara lain, meskipun negara tersebut ialah negara besar yang memiliki pengaruh ekonomi yang signifikan. Namun memulai perang atau membiarkan perang terjadi jelas bukan pilihan bijak karena konsekuensinya terlalu mahal. Perang menjadi salah satu masalah yang selalu ada sepanjang sejarah kehidupan manusia, sekaligus juga menjadi musuh bagi umat manusia karena hanya menimbulkan penderitaan dan karenanya harus dicegah.
merefleksi pemikiran mantan sekjen tentang konsep kedaulatan Indonesia melalui ASEAN dan DKPBB perlu mendorong negara-negara, terutama negara besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat, juga memperluas definisi kepentingan nasional mereka menjadi kepentingan kolektif yang membutuhkan persatuan lebih besar guna mencapai tujuan bersama. Untuk itu, dalam mengatasi masalah Laut Cina Selatan, Indonesia perlu meyakinkan ASEAN dan Tiongkok bahwa peraturan dan pengelolaan bersama atas keamanan serta sumber daya yang ada di Laut Cina Selatan patut disepakati negara-negara di kawasan, terutama Tiongkok. Hal ini tidak semata-mata untuk kepentingan negara, tapi juga bagi kepentingan umat manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Terkait dengan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran sebagai anggota tidak tetap DKPBB, Indonesia perlu mendorong Amerika Serikat, Iran, dan negara-negara di kawasan untuk mencari titik temu yang menjadi kepentingan bersama. Jika hal itu terkait dengan isu pengayaan uranium dan nuklir untuk kebutuhan listrik masyarakat Iran, negara-negara di kawasan dan negara-negara besar yang berkepentingan perlu duduk bersama serta menjadikan hal tersebut sebagai kepentingan kolektif yang perlu diselesaikan. Hal ini penting dilakukan untuk membangun rasa saling percaya demi menghindari Perang Dunia Ketiga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.